Silakan dibuka surah Al-Hujurat ayat yang ke-14 insyaallah. Kita masih dalam rangkaian mentadaburi surah Al-Hujurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali majelis kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a
Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu, berkata orang-orang Arab, amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, dan akan tetapi, qulu, katakanlah oleh kalian, aslamna, kami baru berislam. Walamma, dan ketika, yadkhulul imanu, proses masuknya iman, fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'ullaha, dan jika kalian mentaati Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, la yalitskum, tidak akan mengurangi kalian, min a'malikum, dari amal-amal kalian, syai'a, sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulih,
dan Rasulnya. Thumma, kemudian, lam yartabu, mereka tidak ragu. Wajahadu, mereka berani berjihad. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan diri-diri mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah. Hum, adalah mereka. As-sadiqun, orang-orang yang benar. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, inilah arti daripada ayat 14 dan 15 surah Al-Hujurat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana akhlak, etika intern, hubungan intern antara orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, di antara muslim satu dengan muslim yang lain. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim kepada manusia lain. Islam menjunjung tinggi perdamaian. Islam itu menjunjung tinggi perdamaian, keakraban, keramah tamahan satu dengan yang lain, hatta sehingga perbedaan agama. Alhamdulillah kita bisa hidup di satu negeri, yang negeri kita ini dibangun dengan asas Pancasila, yang itu insya Allah telah dirumuskan oleh para ulama untuk menaungi kehidupan berbagai macam perbedaan yang ada di negara kita Indonesia. Kemarin ada ayat juga yang pernah disampaikan secara internasional, itu di kancah perhelatan Olimpiade Piala Dunia di Qatar. Yang kita soroti bukan sepak bolanya, tapi yang kita soroti adalah bagaimana Qatar bisa menyampaikan satu ayat surah Al-Hujurat, ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini event dakwah yang begitu luar biasa. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Islam dipaksa untuk tahu dan mendengar ayat Allah tentang prinsip-prinsip di dalam agama kita. Ketika mereka menganggap bahwa Islam itu radikal, bahwa Islam itu keras, teroris dan lain sebagainya, penuh permusuhan, kejam, tapi dengan ayat itu mereka mulai merenung bahwa ternyata selama ini yang mereka dengar salah. Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-14 ini. Ada yang datang kepada Rasulullah. A'rab,
Kalau disebut A'rab itu di dalam Al-Quran biasanya menunjuk kepada orang Arab yang hidupnya di kampung-kampung kalau kita, atau disebut udik, orang Arab udik, orang Arab dari pelosok. Itu kalau kita baca hadisnya orang-orang Arab itu lucu-lucu, Pak. Ada yang datang ke masjid Rasulullah kemudian tiba-tiba kencing di pojokan. Ada. Para sahabat sudah gemes saja, nih orang apaan? Mau dipukulin, kata Rasulullah, jangan. Nanti dulu, biarin aja. Ya. Ada yang datang, Rasulullah sedang ngisi khotib Jumat. Khotib Jumat, kemudian tiba-tiba dia berdiri. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu datang? Karena memang Rasulullah sedang bicara, tema khutbahnya itu tentang hari kiamat. Tapi dia tunggu-tunggu kok nggak ada tanggalnya, ini kapan terjadinya hari kiamat. Akhirnya orang Arab itu berdiri, mata sa'ah ya Rasulullah. Sama Rasulullah tidak dijawab. Begitu selesai sholat semuanya baru dipanggil, mana orang Arab Badui tadi? Nah, kamu tanya apa? Iya Rasulullah, saya tadi dengar tentang hari kiamat, tapi Rasul nggak bicara tentang tanggalnya kapan. Nah, jamaah tahu nggak tanggal hari kiamat? Nggak tahu kan? Nah ini orang Arab Badui ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kira-kira hari kiamat itu? Kayaknya ramai itu kayak. Jadi Rasulullah tidak menjawab tanggal, tapi Rasulullah tanya balik. Madza a'datta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menjemput hari kiamat? Ya Rasulullah, saya enggak punya persiapan apa-apa. Salat saya juga kurang. Ibadah saya juga enggak begitu banyak. Terus apa yang kamu persiapkan? Ya saya cuma seneng aja lihat Rasulullah, cinta aja sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Langsung para sahabat itu ramai. Itu jadi hadis mutawatir. Yang tadinya satu orang, gara-gara satu orang jadi hadisnya mutawatir, karena didengar banyak orang. Ini dengan modal cinta saja sudah bisa mengangkat kita untuk ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau cinta doang terus nggak ikut amalnya, itu namanya bukan cinta. Ya ini orang Arab Badui. Ayat ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa orang Arab Badui itu setelah berislam, kemudian mereka itu mengaku dirinya sudah beriman. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengajari mereka, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian jangan dulu ngomong beriman. Iman itu esensinya, iman itu harus ada buktinya. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan kamu baru berislam. Para ulama ahli tafsir itu satu suara bahwa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah pemahaman iman itu lebih khusus daripada Islam. Jadi iman itu lebih khusus daripada Islam. Iman lebih dalam daripada Islam. Islam itu secara zahirnya kita baca syahadat. Secara zahirnya itu khudu, ya berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti harus dibuktikan dengan
keimanan. Nah, ini kita bisa lihat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di dalam kitab yang paling tipis saja yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang dikenal dengan hadis Al-Arba'in. Hadis apa? Al-Arba'in. Apa artinya Al-Arba'in? 40 hadis ya. Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang hafal dan memahami 40 hadis, maka orang itu meninggalnya akan dikategorikan golongan para ulama. Oleh karena itu perlu kita menghafal minimal 40 hadis. Hadis yang kedua itu dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menceritakan pada saat itu datang seorang, ittala alaihi rajulun syadidu sawabis bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ari. Datang seorang tiba-tiba ke masjid mereka, ke masjid Rasulullah. Umar sedang duduk-duduk bersama Rasulullah saat itu. Datang seorang laki-laki yang punya rambut sangat hitam, punya pakaian sangat putih ya. Laisa alaihi atharus safar, dia enggak punya tanda-tanda perjalanan jauh, enggak ada. Zaman dulu kan perjalanan jauh tuh biasanya pakai kuda, kalau enggak pakai unta. Adalah bajunya bercik-bercik, apa namanya, debu. Ini enggak ada, bersih pakaiannya putih bersih, rambutnya panjang satu pundak begini, hitam. Datang menemui Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah langsung. Kemudian dengkulnya itu bertemu dengan dengkulnya orang laki-laki itu ya, tangannya diletakkan di atas pahanya. Kemudian orang itu bertanya, ma huwal Islam, apakah Islam itu? Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, dan seterusnya, jadilah itu rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, terus naik haji bila mampu. Naik haji bisa ditinggalkan kalau enggak mampu. Zakat bisa ditinggalkan kalau tidak mampu. Puasa bisa ditinggalkan untuk orang tua yang sudah uzur, bayar fidyah doang ya. Apalagi wanita sehat pun bisa meninggalkan puasa karena uzur, karena haid. Kemudian apalagi? Sholat bisa ditinggalkan enggak? Kalau enggak sadarkan diri, koma? Nah, bisa. Ada orang yang sakit koma, 1 minggu koma sampai wafatnya. Nah, 1 minggu itu sholat enggak deh? Enggak, ya kan? Gimana mau sholat? Ya kan? Enggak sadar. Jadi seperti itu. Tinggal 1, apa? Syahadat. Nah, syahadat ini enggak bisa enggak, itu pintu gerbang. Nah, itu harus dilakukan. Nah, ini Islam. Kemudian orang itu bertanya lagi, ma huwal iman? Apakah iman itu? Antu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhiri wa qada wal qadari khairihi aw syarrihi, dan seterusnya sampai hari kiamat. Ada berapa? Ada 6 rukun iman. Nah, iman ini itu yang dimaksud Rasulullah, qulu aslamna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalau belum dibuktikan dengan keimanan, iman itu cabangnya kata Rasulullah ada 77 cabang.
Yang utama la ilaha illallah, ujung paling kecilnya adalah mengangkat kotoran mengangkat duri dari tepi jalan, dari jalan. Jadi kalau ada duri di jalan, disingkirkan karena takut mengenai orang yang berjalan. Kalau itu kita lakukan, itu berarti tanda daripada kita itu punya iman. Nah, paling tingginya adalah la ilaha illallah. Nah, jadi seperti itu iman. Nah, iman itu harus dibuktikan dalam proses perjalanan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi Islam itu harus dibuktikan selanjutnya dengan bagaimana proses iman itu masuk ke dalam hati kita. Dan iman itu keyakinan di dalam hati. Definisi iman itu oleh para ulama dikatakan apa? Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diikrarkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, diyakini dalam hati, kemudian diamalkan oleh anggota tubuh. Saya beriman, benar. Lihat aja nanti sholat zuhur, masjid apa enggak, sholat apa enggak, ya kan? Saya beriman, lihat aja dia rezekinya sudah sampai nisab. Kalau nisabnya sekarang ini dihitung oleh kami di sana, itu nisab zakat profesi itu sekitar penghasilan 7 juta. Jadi kalau penghasilan 7 juta, maka punya kewajiban zakat. Keluarkan berapa? 2,5%. Pak Ustadz, saya nggak mau 2,5%. Terus maunya berapa? 5%. Bagus. Pak Ustadz, saya nggak mau 5%, 10%. Boleh nggak? Boleh, bagus. Pak Ustadz, saya nisabnya belum sampai 7 juta. Tapi saya pengen zakat. Boleh nggak? Boleh. Nah, ini mazhabnya gurunya Imam Syafi'i, ya kan? Gurunya Imam Syafi'i itu punya pendapat seperti itu. Kenapa? Karena harta yang belum sampai nisab juga harus dibersihkan. Emangnya tidak ada syubhat di sana. Nah, sedangkan zakat itu maknanya adalah membersihkan pendapatan kita. Zakat itu maknanya adalah membersihkan pendapatan kita. Maka kalaupun kita belum sampai ke nisab, emangnya pendapatan kita tidak ada yang syubhat di dalamnya. Apa itu syubhat? Syubhat itu ya hawar-hawar. Apa itu hawar-hawar? Ya antara halal sama haram gitu. Antara halal sama haram. Ya, halam, ya kan? Nah, gitu. Itu harus dibersihkan. Ini duit saya ini sumbernya macam-macam. Ada ini. Nah, ini ada yang hawar-hawar nih. Ada yang antara halal juga dibilang halal gimana, dibilang haram juga, tapi kayaknya kok halal gitu kan. Seperti itu. Nah, itu syubhat. Nah, zakat itu fungsinya untuk itu. Nah, jadi itu dibuktikan. Keimanan itu harus dibuktikan. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Nah, itu nanti iman itu akan dibuktikan dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Perintah Allah semua, segala perintah yang Allah perintahkan itu kita jalankan. Segala apa yang Allah larang itu kita hindari. Nah, selama ini kalau bicara syariat mesti bicaranya tentang perintah Allah. Sementara meninggalkan larangan tidak dihitung. Contohnya ada orang meninggal, terus ada kiai mengatakan ini orangnya soleh insya Allah. Soleh apa Pak Kiai? Dia itu kalau malam itu cuma nonton TV, terus abis itu tidur, nggak sholat malam, nggak baca Quran. Soleh apa? Nah, ini
kita ngitungnya jangan hanya menjalankan perintah. Kita hitungnya juga meninggalkan larangan. Nah, maka perlu kita mengetahui usulul fikih. Ya, ilmu usul fikih. Usul fikih itu dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i, bagaimana menentukan hukum itu secara adil. Apa maknanya? Ya, dia dengan nonton TV, dengan tidur itu bisa meninggalkan maksiat. Ya, kalau yang lain kan dugem, ya kan, dugem terus minum-minuman apa segala macam. Nah, ini gara-gara tidur di rumah aja, nggak kemana-mana, akhirnya dia meninggalkan maksiat. Kalau meninggalkan maksiat tuh hukumnya wajib. Sholat malam sunnah. Nah, kadang-kadang yang kita hitung cuma sunnah. Ya, sebaiknya melaksanakan kewajiban juga melaksanakan sunnah. Tapi kadang-kadang kita ngitungnya yang nggak melaksanakan sunnah aja, padahal dia sedang tidak melaksanakan maksiat atau sedang menghindari maksiat. Nah, itu nggak dihitung kadang-kadang. Makanya kita sering melihat orang lain gara-gara nggak sholat sunnah aja, tuduhan kita kepada orang itu tidak soleh. Ini nggak masuk, ini bukan orang soleh. Karena nggak qobliyah, nggak ba'diyah, terus nggak baca Quran dan lain sebagainya. Sementara dirinya tidak berbuat maksiat. Nah, itu harus dihitung sempurna. Maksudnya ketika menjalankan perintah. Ketika dia meninggalkan maksiat, itu taat nggak kepada Allah? Taat. Taat nggak kepada Rasul? Taat. Nah, ketaatan itu jangan hanya diukur idealitas yang paling tinggi saja, dan yang namanya syariat itu luas. Orang yang sholat di depan, shaf yang terdepan, Rasulullah puji. Orang sholat jamaah, shaf terdepan, pahalanya banyak, besar pahalanya, dan terbaik. Allah Rasulnya memuji sholat di depan, shaf yang terdepan. Tapi di sisi lain Allah juga memuji orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu. Tawadhu itu kebalikan daripada takabur. Takabur itu sombong. Nah, sekarang kalau cuman milih sholat paling depan, ingin mengamalkan hadis Rasulullah yang pertama tadi, fadilahnya sholat rakaat shaf yang paling depan saja, maka semua orang akan berebut. Satu masjid ini ada 100 orang berebut yang paling depan semua, shaf paling depan semua. Kebagian nggak? Enggak. Maka untuk mengatasinya bagaimana? Bikin masjidnya jangan kotak. Jadi bikin masjidnya panjang, khusus adanya shaf yang terdepan, shaf yang kedua nggak ada. Wah, repot kalau begini nih. Makanya ada sunnah yang lain. Apa sunnah yang lain? Tawadhu. Nah, sekarang orang yang ingin melaksanakan tawadhu, yang berpotensi bisa tawadhu, yang di shaf yang depan apa yang di belakang? Yang di belakang. Kalau yang di depan tuh potensinya apa? Takabur. Potensinya takabur. Kalau shaf belakang masa mau takabur? Apa yang disombongin? Nah, itu Pak. Jadi ini jangan sampai yang merasa di depan itu ngelihat shaf yang di belakang, itu parahnya nggak level. Nah, kalau udah bahasa begitu berarti apa? Takabur. Dia tidak melaksanakan tawadhu. Sementara orang yang di belakang, ya terima kasih. Nah, itu malah pahalanya lebih besar. Ini saya kasih di antara bagaimana cara kita mengamalkan syariat.
Jadi sunnah Nabi itu banyak. Jadi jangan dianggap kita baru mengamalkan satu hadis, oh paling sunnah. Celana cingkrang paling sunnah. Nah, sementara Nabi hafal Quran, dia nggak ngapal Quran. Nah, kalau cuma celana cingkrang gampang, ambil gunting. Gampang. Tapi kalau menghafal Quran, nah itu baru. Ya kan? Mengajar seperti ini juga sunnah. Mentadaburi Al-Quran seperti ini juga sunnah. Dan itu melebihi daripada celana cingkrang. Ya. Jenggotan sunnah. Orang gak jenggotan, kamu gak sunnah. Emang sunnah cuman jenggotan. Nah, jadi itu ya. Nah, ini proses-proses kegiatan-kegiatan wa in tuti Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Nih, sebuah teks yang sangat saya sukai setiap akhir ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang ayat hukum, aturan, syariat, selalu Allah itu biasanya diakhiri dengan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Artinya apa? Allah itu tahu kalian itu nanti dalam proses pengamalan syariat pasti ada yang kurang. Pasti ada yang meleset-meleset, ada yang haram masih dilakukan, ada yang wajib masih ditinggalkan. Apalagi yang sunnah ya. Ada yang sholatnya kadang-kadang masih bolong 5 waktu nggak sempurna. Ada yang sholatnya seminggu sekali, ada yang sholatnya setahun sekali, ada yang kalau Ramadan semangat tarawih 1 kilo dijabanin tarawih jalan kaki. Wow. Luar biasa. Tarawih jamaah, habis itu pulang tidur, sahur lewat, subuh lewat, siangnya enggak puasa, tapi sholat tarawih. Ada enggak yang kayak gini? Nah, kalau di sini enggak ada. Sudah pindah. Nah, yang begini-begini ini itu nanti ditempatkan oleh Allah di Ghafur Allah. Jadi Maha Pengampun Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang begini, yang kurang-kurang begini nih. Ada seorang wali Allah doa di multazam, ya Allah takdirkan kami menjadi hambamu, hamba yang tidak pernah salah. Kemudian datang ilham ke dalam pikirannya, oh iya ternyata kalau kita nggak pernah salah, nanti sifat Ghafur Allah itu mau diletakkan di mana? Nah, nanti ada 8 ayat di surat An-Nisa yang itu harus kita pelajari nanti habis ini insyaallah. 8 ayat surat An-Nisa itu harus kita pelajari. Itu 8 ayat grasi ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita setelah kita melakukan proses syariat, melakukan syariat. Nah, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kata Allah, itu alladzina amanu billah, yang pertama beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, wa rasulih dan rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian jangan pernah ragu. Iman kepada Allah dan Rasul jangan pernah ragu, yakin. Nah, keyakinan itu akan kita dapatkan dalam proses nanti. Misalkan tauhid, kita meyakini Allah itu wujud, Allah itu ada, sedangkan Allah itu tidak terlihat. Betul nggak Pak? Pahala itu terlihat nggak? Tidak. Maka kalau orang dikabarkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, biasa aja.
biasa aja. Nggak ada mukanya berubah gembira, senang gitu, nggak ada. Tapi kalau dikatakan kamu nanti dapat gaji 12, wah, langsung senang. Itu ada kiriman dari anaknya, senang. Senyum aja kerjaannya tiap hari. Dapat THR, wah. Tapi pahala diem. Kenapa? Karena pahala tidak terlihat. Kita lihat polisi takut, disiplin, ya kan? Tanya sama polisi, kenapa Anda melanggar? Ya karena saya nggak lihat Bapak. Kalau saya lihat Bapak kan. Nah, jadi kadang-kadang, nah sekarang Allah itu tidak terlihat oleh kita. Tapi kita harus yakin di dalam hati bahwa Allah itu wujud. Bagaimana caranya? Nah, itu perlu proses perjalanan. Pelajari tauhid, aqidatul awal. Di antaranya pelajari kitab Nurul Salam. Belajar, ya kan? Bahwa minimal ada 4 sifat sesuatu dalam kehidupan ini. Yang pertama ada sifat awal dan tidak memiliki sifat awal dan tidak memiliki sifat akhir. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah tidak memiliki sifat awal dan tidak memiliki sifat akhir, jadi Allah itu tidak ada batasannya. Kalau tidak ada batasannya berarti Allah itu tidak bertempat. Kalau tidak bertempat, mana mungkin bisa kita lihat. Karena begitu besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang bisa terlihat adalah sesuatu yang ada batasannya. Matahari ada batasannya, ada lingkarannya, ya kan? Ada bentuknya, maka bisa dilihat. Tapi kalau Allah sifatnya berbeda, mukhalafatuhu lil hawadisi, itu diantaranya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartab. Kemudian puncaknya orang yang beriman itu berani berjuang, berani berjihad. Zakat cuman kata Allah wajibnya 2,5%. Sedikit gak? Dikit banget. Tapi ada di luar zakat itu yang namanya infak. Infak itu untuk apa? Selain untuk keluarga kebutuhan kita, ada juga pikirkan juga untuk perkembangan Islam. Pikirkan juga untuk perkembangan dakwah. Pikirkan juga untuk masjid. Pikirkan juga untuk pendidikan Islam. Jadi kita itu punya pemikiran bahwa Islam itu harus hidup. Islam itu harus jalan dakwahnya. Pendidikannya harus jalan. Maka segala sesuatu yang ada orang yang bergerak di sana didukung. Jangan dibiarkan. Jangan sampai dia berhenti. Ada pendidik dan pendidik itu di pesantren, jangan sampai pesantrennya berhenti. Ada masjid, jangan sampai masjidnya itu kosong dan seterusnya. Wajahidu bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka fisabilillah, di jalan Allah. Nah, kalau itu sudah terbukti, baru itu disebut dengan amanah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar pengakuannya. Shadiq. Tadi definisi iman itu apa? Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Nah, kalau itu sudah terwujud, ulaika humus shadiqun, baru itu adalah orang-orang yang benar imannya. Iman itu di mana? Di dalam hati. Nah, harus dibuktikan di luarnya. Nah, ulaika humus shadiqun. Demikian apa yang bisa kita bahas dalam pagi hari ini. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.